Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Digital, berjumpa lagi bersama saya Haikal dalam acara talk show Laskar Digital. Tidak semua anak bisa dekat dengan ibunya. Ada beberapa anak yang justru tidak merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan ibunya. Komunikasi yang biasanya terjalin dengan baik, tiba-tiba menjadi penuh tantangan ketika anak memasuki usia remaja. Komunikasi yang kurang baik akan membawa dampak buruk dalam kehidupan cinta sang anak kelak. Bagaimana cara ibu menjalin komunikasi dengan anak remaja dan gaya komunikasi seperti apa yang efektif dilakukan? Talk show kali ini akan mengupas tuntas permasalahan tersebut bersama narasumber kita, Ibu Novi Resminingrum, MPSI CHCHT, selaku psikolog dan konselor. Selamat sore Ibu. Sore Haikal, sore semuanya. Baik, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat dan tentunya bahagia ya meskipun ini sudah sedikit-sedikit perpet-perpet gitu ya. Iya. Tahu nggak perpet-perpet apa itu? Sore. Oh sore, perpet-perpet itu sore ya. Oh iya gitu Haikal. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke pertanyaan pertama gitu. Boleh. Jadi pertanyaan yang pertama, Ya apa adalah, itu? bagaimana sih menurut Ibu hubungan ibu dan anak pada zaman sekarang? Oke, hubungan ibu dan anak. Di era sekarang yang sering disebut era milenial atau sudah menuju ke zilenial, memang hubungan antara ibu dan anak itu sudah bergeser ya Haikal ya. Jadi gini, Haikal lahiran tahun berapa? 2010 Ibu. 2010. Artinya kalau 2010 itu masuk ke gen 2010 umur berapa ya? Sekarang saya Soalnya Tante Novi nggak pinter hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan begitu nggak pintar. 13. 13 berarti masuknya ke zilenial ya. Jadi zilenial. Mama usia berapa? Mama. Aduh, Mama itu tak. Ayo, ini ngomongin hubungan ibu dan anak usia mamanya nggak tahu. Nanti kamu dicoret gitu dari kakak. Lahiran 86 sepertinya. Oh 86, Iya. 86 berarti setante Novi lah 36, 37 ya. 36, 37 itu berarti milenial generasi Y hampir habis. Artinya satu generasi, satu rentang generasi antara Haikal dan Mama. Bagaimana sih hubungan antara anak zaman sekarang dengan mamanya, dengan zamannya Tante Novi dengan mamanya Tante Novi? Ya kan? Itu beda banget. Zaman dulu orang tua Tante Novi membesarkan Tante Novi even sama ibu-ibu yang lain di luaran sana atau orang tua lain yang punya orang tua juga di atasnya membesarkan anak itu tanpa yang namanya Mbah Google, tanpa yang namanya YouTube, tanpa yang namanya smartphone. Benar ya? Betul. Tapi orang tuanya Haikal membesarkan Haikal sekarang itu berdampingan dengan semua yang disebutkan oleh Tante Novi tadi. Artinya berbeda-beda banget. Harusnya orang tua zaman sekarang tuh harusnya lebih cerdas. Bisa mengikuti. Bener, ya harusnya bisa lebih mengikuti zaman. Bahasanya anak sekarang apa? Up to date, ya nggak ketinggalan zaman. Jadi orang tua zaman sekarang itu harus mengikuti perkembangan anak zaman sekarang. Jadi nggak ada istilahnya begini, Haikal, yang contohnya Haikal aja ya, karena baik, ada baik. yang di sini Ya. ada Haikal ya. Jadi semoga Mama nggak baper ya. Haikal, kamu tuh harus ngerti Mama. Ya, dulu zaman Mama itu nggak kayak begitu. Nah, kalau anak zaman now jawabannya apa? Mah itu dulu. Ya. Iya betul. Seperti itu ya Haikal ya, kalau kamu mau menuangkan isi hatimu begitu ya. Ya benar apa benar? Betul. Betul ya. Karena zaman dulu nggak ada Google, sekarang ada Google. Jadi ibu-ibu di luaran sana atau mungkin yang sedang menyaksikan di sini, ingat anak-anak belum pernah tua, kita udah pernah muda. So yang harus beradaptasi bukan anak-anak tapi kita. Berbeda banget.
Jadi hubungan ibu-ibu dengan orang, bukan ibu-ibu doang ya Haikal ya. Iya. Orang tua zaman dulu dengan orang tua zaman sekarang pada anaknya itu berbeda. Karena orang tua zaman sekarang harus berdampingan dengan yang namanya media sosial, Google, dan alat digital apapun itu. Karena untuk anak zaman sekarang maha benar Google dengan segala isinya ya. Jadi orang tua harus update. Gitu Haikal. Oh, baik. Kalau kita berbincang tentang hubungan ibu dan anak pasti tidak terlepas dengan faktornya. Oh iya. Betul kan? Betul Ya. banget. Nah, apa saja faktor hubungan ibu dan anak pada zaman sekarang? Ya, hubungan ibu dan anak. Kebanyakan ibu itu bersama anak atau di dekat anak. Bersama dan di dekat. Bersama dan di dekat. Yeah. Are you sure? Kamu Yes, yakin? I sure. Oke. Jadi mama kalau lagi ngomong sama Haikal, ya, ketika ma atau bukan mama lah, mungkin kamu bisa melihat teman-temanmu di luaran sana. Ketika berbicara dengan orang tua, anak teman-temanmu nih ya berbicara dengan orang tuanya, pernahkah ketika orang tuanya lagi pegang handphone, tiba-tiba, "Ma, aku mau cerita." Taruh handphonenya, berubah posisi duduknya menghadap anaknya. Ya. Banyak, sedikit, sering, Seimbang. sedikit. Itu yang ada yang bilang berbisik di sedikit. Karena apa? Ketika di dekat anak, kita di dekat nih kayak Tante Novi nih, di dekat sama Haikal Iya. begini dekat. Ya, betul. Badannya berdekatan, dekat nih. Tapi belum tentu hatinya berdekatan ketika di dekat anak. Tapi kalau bersama anak, Bunda, aku mau cerita nih. Tadi ada cowok ganteng gitu kan. Mau cerita sama Bunda. Taruh handphone, langsung begitu. Taruh handphonenya, iya nak, yang mana? Kenapa kamu tertarik dengan dia? Ya itu bersama anak, 100% otak, mind, body, and soul kita untuk anak. Tapi kebanyakan emak-emak zaman now, mulutnya, matanya ke anaknya, mulutnya ke anaknya sih, telinganya kemana, tangan kanannya ngapain, tangan kirinya ngapain, kaki kanannya ngapain, kaki kirinya ngapain. Artinya dia nggak bisa mencurahkan mind, body, and soul-nya untuk anak. Jadi faktor yang pertama harus apa? Ketika membina hubungan yang baik dengan anak-anak, hadirkan diri kita di situ, saat itu, hari itu, detik itu bersama anak kita. Satu, itu syarat yang pertama. Faktor yang pertama. Yang kedua, Bu, Pak yang ada di luaran sana, kalau mau mengambil hati anak-anak kita, selami dunia anak-anak. Jangan suruh anak-anak kenal sama dunia kita, udah enggak zaman. Anak-anak hobinya TikTok, ya kita TikTokan yuk bareng. Anak-anak hobinya, apa sih hobi kalian? Nge-game, ya nge-game, mabar yuk bareng. Ya ampun Mbak Novi, itu ngurusin dapur aja susah, kamu suruh kita mabar. Hai halo, mau dapat hatinya anak-anak gak? Mau, ya harus tahu dunia mereka. Even Anda gak bisa main ML, PUBG, FF, Dota atau apapun itu, main. Itu faktor yang kedua, mengenali dunia kalian. Yang ketiga, jadi orang tua itu yang asik. Oke, jadi bapak ibu di luaran sana ketika anak kita udah bilang, mami gak asik, bunda gak asik, papa gak asik, habis hidup kita sebagai orang tua. Tapi untuk anak-anak di luaran sana, yuk coba kenalkan juga orang tua kita ke dunia kita. Kadang emak dan bapak kalian itu udah beda generasi kan, jadi gak ngerti tuh main ML kayak gimana sih, main PUBG kayak gimana sih. TikTokan yang harus joget-joget itu gimana sih? Nggak ngerti, jadi dikenalin ya. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak di luar sana juga kalau udah berteman dengan anak-anak di media sosial, jangan kepo ya. Jadi cukup kenal dengan dunia atau follow anak-anak Anda, tapi jangan nanya, kamu lagi di mana, sama siapa, pulang jam berapa, auto blokir ya. Gitu ya, gitu Haikal, Iya. faktor-faktornya itu tadi. Oke. Nah, misalnya nih ya Tania, kalau ada gelas di bawah. Oke, ada gelas di bawah. Nah terus kita nggak sengaja nendang. Oke. Nah itu yang disalahin kita. Yang disalahin Saya. kita atau gelasnya Saya, kadang saya. gelasnya gitu. Oke, Anak, kamunya. pihak Oke anak. ya. Tetapi kalau orang tua yang naruh gelas di bawah, Aha. itu kita yang disalahin. Gara-gara,
Gimana? Kalau kita yang naruh gelas, Oke, kita naruh gelas di bawah. Haikal naruh gelas di bawah, Iya. ketendang gitu. kita yang disalahin. Kamu yang disalahin. Oke. Nah, tapi kalau orang tua yang naruh di bawah, Heeh. tetap kita yang disalahin. Oh gitu, karena orang tua di pasal 1 orang tua benar, pasal 2 kembali ke pasal 1. Iya, Itu buat betul. orang tua tuh kayak begitu gitu Nah, kan. nah makanya itu mengapa orang tua lebih suka menyalahkan anak, padahal anak juga butuh belajar. Gitu. Oke. Ya inilah maha benar orang tua dengan segala alibinya kayak gitu kan. Jadi jadi orang tua tuh memang tidaklah mudah ya Haikal ya. Mereka kadang berlindung. Tante Novi juga sudah menjadi orang tua dari 3 orang anak kandung Tante Novi. Tapi Tante Novi menjadi ibu begitu banyak remaja di luar sana. Terkadang juga sedih gitu, antara sedih dan geli ketika ada klien-klien Tante Novi bilang begini, coba mamiku kayak Tante Novi, coba bundaku kayak Tante Novi, gitu kan. Antara geli dan sedih gitu loh, sedihnya adalah why sampai seorang anak mengutarakan itu gitu loh. Berarti begitu gak asiknya kan orang tua itu, jadi begitu gak asiknya seorang ibu itu untuk anak itu kan. Miris ya Haikal ya. Iya betul. Kenapa bisa begitu? Kadang orang tua itu berlindung dengan kalimat aku tuh sayang, mama tuh kayak gitu sayang sama kamu. Iya betul. Betul ya? Sangat-sangat berlindung. Betul atau betul banget? Betul banget. Oke, betul banget. Ya. Geli dan ini realita di lapangan seperti ini ya teman-teman di luar sana bahwa kadang kalau kita itu mau downgrade, mau memposisikan sebagai teman untuk anak-anak kita, itu kita akan bisa mendapatkan hati mereka. Kenapa sih anak gak boleh salah sedangkan kita melakukan banyak kesalahan? Kenapa sih anak gak boleh berproses sedangkan kita tuh berproses sampai setua ini? Jadi orang tua itu harus fleksibel, kadang kenceng, kadang kendor. Jadi kayak ibarat layang-layang lah. Coba bayangin kalau kita nerbangin layang-layang. Siapa yang gak pernah main layang-layang sih di sini? Saya tuh kecil main layang-layangan iya, manjat pohon iya, ngambil mangga tetangga iya, kayak gitu kan. Layang-layang itu kan kalau kenceng banget itu tas, pasti begitu. Terlalu kendor juga dia melewat lagi. Artinya kita harus tarik ulur. Orang tua di luar sana, ibu terutama, yuk belajar. Jangan mudah menyalahkan anak. Apalagi kalau gelas pecah ya. Betul. Gelas pecah tuh harga berapa sih ya Haikal ya? 3.000. 3.000 ya, daripada omelannya ya Haikal ya, nggak nyampe gitu kan, gelas 3.000 ibu-ibu ya, ngomelnya, coba tadi nggak taruh di situ, coba begini, ya Allah padahal koleksi Tupperware ibu-ibu banyak ya. Kalau kita yang nendang, makannya lihat pakai mata. Iya, apa gimana? Makannya lihat tuh pakai mata. Oh makanya lihat tuh pakai mata, kakak lihat pakai mata kaki kali ya. Oke, begitu Haikal ya. Curhat ya. Oke, begitu Haikal. Baik. Nah, kalau kita ngomongin hubungan ibu dan anak tuh pasti ada kedua belah pihak ya Tan ya. Iya, pastilah itu. Pihak si anak dan pihak ibunya. Iya, betul. Nah, kalau di hubungan ibu dan anak tuh siapa sih yang harusnya lebih mengambil peran dalam hubungan tersebut? Oke, ketika bicara peran tidak ada siapa lebih daripada siapa, oke? Ibu punya tanggung jawab lebih dibandingkan anak, tidak. Ketika bicara komunikasi, hubungan itu kan bicara komunikasi, itu bicara dua, ya. Harus tiktokannya oke. Jadi ketika berkomunikasi, ibu juga ada kalanya bilang, Haikal, saya ambil contoh Haikal aja ya ibu ya, karena yang di samping saya Haikal, kalau yang di samping saya ini Satara Faras itu kan. Contohnya juga dia, atau siapapun yang di sini misalnya Gendis, even siapapun yang ada di samping saya, itu saya akan mengambil contoh itu. Haikal, mama, ini Tante Novi jadi mama ya? Ya. Haikal, menurut kamu yang tadi mama lakukan itu benar atau tidak? Haikal, bagaimana perasaanmu ketika setelah mama bicara mungkin nada agak tinggi? Atau pertimbangan, Haikal kamu nanti mau sekolah di sekolah A atau sekolah B, kenapa? Kalau mama tuh pengennya kamu di sini, tapi kok kamu pengen di sini, kenapa? Nah ada itu, ada komunikasi sesimpel-simpel mungkin. Even hanya menentukan baju, mau beli baju, mau makan di mana, mau sekolah di mana, mau nonton film apa, itu bangun komunikasi itu. Jadi tidak ada siapa berperan lebih dibandingkan siapa, tapi berdua. Ya, gitu.
Nah, tadi Tante Novi di awal udah bilang ya kalau ya komunikasi. Nah, itu tuh sebenarnya gimana sih tempat paling ternyaman gitu loh untuk anak bercerita tentang masalah hidupnya. Oke, seharusnya tempat ternyaman bagi seorang anak adalah di rumah. Kalau dalam Muslim kita bilang apa? Baiti Janati. Tapi kenapa nih? Why? Tanda tanya besarnya nih. Why? Sampai rumah bukan menjadi tempat ternyaman untuk anak-anak. Karena di rumah justru tempat anak-anak mendapatkan bullying paling besar. Oke? Kalau Bullying. dibandingkan sekolah kan? Tadi kan kita bicara basicnya adalah keluarga. Iya. Kita bicara baiti janati. Baiti janati. Tapi kenapa sih justru di rumah itu menjadi tempat kita atau anak itu mendapatkan bully terbesar? Ya namanya emak ya. Kalau ngomongin anaknya, kadang-kadang seenaknya aja gitu kan. Padahal kalau aduh tuh dek, kamu kok bangun siang aja tuh dek, kamu tidur malam terus sih dek gitu kan. Atau ngegame aja gitu kan. Sholatnya gimana? Sholat. Apa sih susahnya berdiri, ambil, yuk sholat. Daripada mulutnya tuh panjang kali lebar kali tinggi gitu loh. Gak akan didengerin. Jadi tempat ternyaman seharusnya ada di rumah. Seharusnya. Tapi kenapa rumah tidak menjadi tempat ternyaman? Coba kita tanya sama diri kita sebagai orang tua yang di luaran sana. Why? Kenapa bukan rumah dan kenapa bukan di samping kita anak itu merasa nyaman? Karena ingat usia anak remaja, seusia kalian, seusia Haikal dan teman-teman Haikal yang ada di sini, itu fokusnya udah bukan orang tua sebenarnya. Ingat ya Bapak Ibu di luar sana ketika masih kecil, anak itu selalu begini, mamaku hebat, papaku hebat, pokoknya mama, papa. Tapi setelah sekolah, yang benar siapa? Ustadzku, ustazahku, bapak ibu guruku. Papa salah, kata bu guru gak begitu. Oke, ketika anak sudah masuk ke usia sekolah, fokusnya ke guru. Sedikit lagi deh, masa puber anak-anak itu fokusnya ke siapa? Teman dan idolanya dia. Oke, jadi sebelum itu terjadi kebablasan lebih panjang, yuk Bapak Ibu di luaran sana kembalikan bonding kedekatan kita dengan anak-anak kita sebelum terlambat. Gitu Haikal. Baik. Nah, baik. Ketawa dia. Nah, jadi saya sudah mengajukan pertanyaan ke Tante Novi. Nah, mungkin ya. Ibu-ibu tuh istilahnya kayak ada unek-unek yang oh kayak gitu ya. Tadi kan nah, yang curhat Haikal, sekarang biar emak-emaknya yang curhat gitu ya. Oke. Silahkan loh ibu-ibu loh kalau mau. Baik. Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Oke. Ya silakan. Boleh Ibu. Oh gitu iya. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih waktunya. Ya. Saya Emma, Mbak Ya, Novi, Mbak Emma. Mama dari Gendis. Baik, fase-fase seperti yang disampaikan Haikal itu adalah fase di mana saat ini mungkin semua ibu-ibu yang di sini ada di fase itu saat ini. Gendis itu adalah anak kedua dari saya, kemudian jarak dengan kakaknya itu cukup jauh. Dan namanya dua anak yang berbeda otomatis mungkin tidak mungkin, memang karena orang yang berbeda akhirnya mau tidak mau memang penanganannya pun pasti berbeda. Cuma ini curhat ya, Gendis didengerin juga dong seperti itu. Fase Gendis itu betul-betul fase di mana saat ini saya mencari komunikasi yang betul-betul efektif buat dia. Karena kenapa? Setiap apa yang saya sampaikan menurut dia, menurut si anak nih, itu enggak banget deh menurutnya. Cuman saya juga selalu mencari cara bagaimana sih saya menyampaikan ini supaya sesuai yang dia mau. Mungkin misal dalam fase ini kan ya karena sudah mulai ABG, ada beberapa hal terkait dengan dirinya yang selalu saya tekankan. Karena kamu anak perempuan, otomatis kayak attitude, kemudian istilahnya perform diri itu kan ya mau nggak mau kan harus kita jaga seperti itu. Nah
ini yang kadang-kadang membuat saya agak buntu untuk berkomunikasi di situ, sehingga seakan-akan dia merasa kok ibu cerewet banget sih sama aku gitu loh. Kok ibu membuli aku sih? Itu yang terkadang saat ini yang terlepas di omongan Gendis ke saya. Itu tuh saya sampai mikir, perasaan saya sudah berusaha ya, tapi kok dia merasa dibully. Apa kami terlalu keras? Pikir saya seperti itu. Sekali dua kali saya menyampaikan itu memang mungkin kesannya membujuk, tapi kalau udah ketiga kali akhirnya menjas. Kamu kalau dikasih tahu itu kan demi kebaikan, akhirnya juga terlontar ucapan seperti itu dari saya. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan Bu Novi di depan itu kan sudah sedemikian jelas bahwa hal-hal yang harus dibangun seperti itu memang ada langkah yang harus memang kita ciptakan supaya bisa masuk ke dunia anak-anak. Cuman maksud saya gini Mbak Novi, kita yang memang harus masuk ke anak-anak, tapi kan ya itu tadi fase saya dengan Gendis itu kan cukup jauh. Kalau Haikal dengan mamahnya mungkin agak-agak inilah ya. Kalau saya kan ya begitulah agak zamannya memang sudah jauh banget gitu loh. Nah, saya lagi mencari cara atau trik bagaimana sih supaya anak itu juga sedikit masuk mengerti dunia kita, bahwa dunia mamahku tuh memang ya zamannya yang zaman old banget gitu loh. Tolong dong mengerti kami juga, itu yang saya pengen tanyakan Mbak Novi. Bagaimana caranya supaya itu bisa mematchkan antara era saya yang begini, yang saya rasa saya sudah cukup menurunkan ego saya, tapi si anak juga berusaha untuk sedikit oke, memang mamahku memang zamannya zaman seperti itu, jadi memang saya juga harus sedikit lebih mengerti. Itu gimana solusi yang kira-kira bisa dipakai supaya hal kenyamanan antara saya dan khususnya Gendis itu bisa terjalin dengan baik seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa pertanyaannya. Gendis, sebelum ngejawab, Haikal mau ke kamu atau Tante Novi langsung jawab? Tante Novi langsung jawab. Oke. Gendis mana Gendis? Oke, Gendis. Hai. Hai. Gendis, apa sih yang kamu rasakan ketika mendengarkan tadi mama mencurahkan isi hatinya? Apa ya? Gak apa-apa, jujur aja. Ya udah. Ya udah gitu aja ya. Ya udah, pokoknya ya oke, berarti mama lagi curhat kayak gitu kan? Iya. Nah, itulah, sesimpel itu anak sekarang. Anak sekarang itu sesimpel itu. Memang terkadang shock itu terjadi. Dulu zaman aku tuh kayak kalau emak bapak aku ngasih tahu itu ya diam, dengerin gitu kan. Anak sekarang, kita dulu kalau dikasih tahu jarang namanya menatap mata begitu. Iya enggak? Begini. Anak sekarang kalau didengerin, iya mah, udah. Udah mah, ada lagi enggak mah? Bener kan? Mama tuh mau ngomong apa? Oh cuma mau ngomong, Gendis, tolong nanti tutup pintu. Poinnya itu sebenarnya, tutup pintu ya, tutup pintu gerbang atau gimana tutup pintu. Poinnya itu. Tapi kepanjang dulu, Gendis tahu nggak sih ya, kalau kamu itu ceroboh, nggak ditutup-tutup, ya nanti ada orang masuk, nanti begini, nanti begitu. Nah anak sekarang nggak butuh itu, that's the point, tutup pintu. Itu anak sekarang. Terus, memang anak-anak usianya remaja begini, itu tuh kalau kita bisa melalui atau membimbing anak-anak di masa ini dengan tenang, sabar, itu ujian yang luar biasa, tapi nanti ke depannya itu akan membuat kita lebih jauh lebih enak. Memang butuh effort Mbak Emma ya. Kok aku kayak gini salah gitu salah, gini salah gitu salah. Bukan poinnya orang tua takut dengan anak, tidak seperti itu. Tapi lebih ke bagaimana kita beradaptasi dengan dunia anak-anak. Enggak mudah memang Mbak Emma. Anak-anak sekarang itu hobinya udah beda. Kita mau makan nasi gudeg udah oke ya. Tapi anak sekarang ya makanannya apa? Gendis, kamu kalau pada makan apa? Lah kalau enggak tuh
Apa tuh mie Korea tuh namanya itu? Samyang, ya anak sekarang mah makanannya samyang. Terus apa lagi Gendis? Ramen, apalagi kamu makanannya Haikal? Nasi. Nasi. Ya udah beda banget. Cara berpakaian juga beda. Anak-anak sekarang yang dibilang begini, kita buat pakemnya aja Mbak Emma dan ibu-ibu yang lain. Nak, poinnya kamu anak cewek, satu. Kamu anak cewek, mama percaya sama kamu. Do and doesn't-nya apa? Selesai. Ya, beri kepercayaan pada mereka, beri ruang gerak kepada mereka. Tapi bukan terus dilosin begitu aja. Ketika kita buat aturan, ada evaluasi. Ketika kita buat aturan, ada evaluasi. Kita lihat itu, sebulan nih. Oke, Gendis ada perubahan, apapun itu menjadi target ya. Ada perubahan, kasih pujian sama dia. Dan pujiannya harus tepat. Tadi ngomongin tentang baju mungkin, hijab mungkin. Mama seneng deh 1 bulan ini Gendis luar biasa tuh, hijabnya udah bener. Kayak gitu nak ya, anak cantik itu dipertahankan ya. Even Bu bulan depan ambiar lagi gitu kan, start lagi from zero, enggak apa-apa. Begitu Bu seninya didik anak remaja. Serius ya, itu mendidik anak remaja seperti itu. Jangan khawatir ya ibu-ibu di luaran sana, Mbak Novi itu bisa oke handle anak orang, terkadang handle anak sendiri bisa keriting. Serius, jadi kita jangan pernah bilang kita tuh superwoman, wonder woman, supermom. Nggak ada itu semua, kalau ada saya mau berguru pada dia gitu loh. Jadi terkadang boleh kita itu bertukar informasi dengan sahabat Gendis siapa gitu kan. Faras mungkin, atau Haikal mungkin, atau siapapun itu ngobrol sama sahabatnya. Ya, terus jadi orang tua zaman now jangan mudah baper, karena kalau baper gampang stres ya. Jadi oke, tenang kayak gitu. Gitu ya Mbak Emma ya. Memang butuh jembar segarane nek wong Jawa bilang jembar segarane dawa ususe. Gitu ya Mbak Emma ya. Gitu ya. Oke Gendis, kalau mama itu bunda itu nggak bisa pakai bahasa anak sekarang. Ya, jadi kalau ngobrol sama bunda pakai bahasa zaman dulu gitu. Gimana Tante Novi bahasanya zaman dulu gitu. Cari gini. Mah, kalau anak sekarang tuh bahasanya kayak gini loh Mah. Ya kan kalau mama dulu kayak gimana Gendis pengen tahu. Jadi Gendis itu pengen belajar bahasa old itu kayak gimana. Gitu ya Gendis ya. Gitu ya, kadang-kadang harus begitu dengan mama ya Gendis ya. Begitu Haikal. Baik. Baik, kamu kok kalem banget ya, baik kayak gitu. Oke, gimana Haikal, ada pertanyaan lagi? Bagaimana? Sudah ya? Apakah unek-uneknya sudah tersampaikan? Sudah. Sudah. Haikal terpesona kayak Tante Novi kayaknya ya gitu kan. Gimana, ada lagi? Sudah? Lanjut lagi, kita berarti ke sana. Ya, Oke. baik. Nah, kalau Tante Novi sebagai konselor itu sendiri. Ya, oke. Nah, kapan sih sebaiknya orang tua dalam hal ini hubungan antara ibu dan anak itu membutuhkan konselor untuk curhat gitu? Ya, oke. Pertanyaan ini bagus. Saya punya 3 orang anak ya. Yang pertama usia mau 12 tahun, 7 tahun dan 6 tahun. Kalau yang 7 tahun dan 6 tahun mungkin belum bisa saya ajak bicara yang lebih serius. Tapi yang usia 12 tahun sudah saya ajak dari dini, saya bilang begini, Kak, kalau kakak merasa tidak nyaman atau dalam posisi pengen punya rahasia yang mama dan papa tidak tahu, pengen ngobrol dan lagi nggak nyaman ngobrol sama mama papa, bilang ya sama mama, mama akan arahkan kamu ke orang-orang profesional yang bisa mendengarkan dan menyimpan rahasiamu secara profesional. Even kamu mau ke konselor, mau ke psikolog, yang itu teman-teman mama, silahkan. Dan mama yakinkan padamu, mereka tidak akan membocorkan rahasianya pada mama. Dari awal sudah mama bilang, sudah saya bilang seperti itu Haikal, udah Tante Novi bilang seperti itu. Biar anak itu curhat di tempat yang tepat, pada orang yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Terus menjawab pertanyaannya Haikal, kapan waktu yang tepat? Bapak, Ibu, seperti tadi yang saya bilang, gak ada Superman, gak ada Wonder Woman, gak ada super parent. Jadi ketika emang kita ngerasa sudah kewalahan, sebelum terlambat,
carilah profesional-profesional yang mampu menjadi partner kita, bukan pengganti ya. Jangan salah kaprah ya. Psikolog konselor bukan pengganti orang tua. Karena saya kadang-kadang gedek kalau ada orang tua bilang, titip anakku, iki dandani anakku kayak gigi barang, apa didandani ya, lagi kayak gigi anaknya sapa, bilang gitu. Jadi psikolog ketahuan ya, psikolog dan konselor itu bukan pengganti Anda ya orang tua, tapi partner, fasilitator, dan satu lagi buat edukasi teman-teman di luar sana. Jangan pikir sekali datang ke konselor atau ke psikolog, anak Anda atau Anda langsung benar. Kalau itu ada tak saya, tak ngikut. Ya, jadi sama kayak dokter jantung. Emang Anda kira sekali datang ke dokter jantung langsung sembuh? Sekali datang ke konselor langsung psikolog langsung sembuh anak Anda, saya tak melu gitu ya. Jadi kapan waktunya? Ketika Anda mulai kewalahan, yuk cari profesional-profesional untuk mendampingi Anda dan menemani Anda dalam proses tumbuh kembang anak Anda. Begitu Haikal. Tante ini yang terakhir ya. Oke, boleh. Apa pesan Ibu Novi ya untuk anak-anak remaja di luar sana dan ibu-ibu di luar sana? Oke, buat anak-anak remaja di luar sana, guys, mama dan papa kalian itu tidak selalu benar dan tidak selalu tahu. So, jadikan mama dan papa kalian itu teman kalian. Bicaralah dengan mereka. Kasih tahu mama mereka, gini loh mah, gini loh pah maksud saya. Dan untuk orang tua di luar sana, halo, jadi orang tua itu bukan berhenti untuk belajar, tapi memulai dan terus belajar. Jadi orang tua tuh jangan kudet, jadi orang tua itu jangan ketinggalan zaman. Oke, begitu harapan Tante Novi, mudah-mudahan Bapak Ibu di luar sana dan anak-anak muda yang hebat dan luar biasa di luar sana bisa membangun komunikasi yang baik dengan orang tua sehingga masalah-masalah anak-anak remaja bisa diminimalkan. Kita bahagia berawal dari rumah kita. Begitu Haikal. Ya, kamu terpesona ya menatapku dengan tanpa berbicara begitu. Oke, jadi pesan dari Ibu Novi tersebut selayaknya bisa kita ingat sebagai para remaja ya. Terima kasih Ibu Novi untuk waktu dan kesempatannya pada sore hari ini. Nah Sobat Digital, bincang-bincang kita tentang topik bersama Ibu Novi. Itu tadi ya. Oke. Jadi kesimpulan apa yang kita obrolkan tadi adalah selayaknya ibu dan anak mampu saling menjaga hubungan dengan baik. Kesimpulan dari itu sekaligus talk show kali ini Laskar Digital sore hari ini. Saya Haikal mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Sobat Digital sekalian. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.